video kali ini kita akan membahas tentang konsep kesejahteraan dan kegagalan pasar. Check this out. Kotak Edgeworth sering digunakan dalam teori equilibrium umum. Ini dapat membantu dalam mewakili keseimbangan kompetitif dari sistem sederhana atau berbagai hasil yang memuaskan efisiensi ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Bidang bahasan dari ekonomi kesejahteraan berkaitan dengan pertanyaan apa yang buruk dan apa yang baik. Kriteria Pareto yang menjelaskan tentang 3 jenis tingkatan kesejahteraan. Ada Pareto optimal, Pareto non-optimal, dan Pareto superior. Dalam tingkatan Pareto optimal ini, terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lainnya. Dalam kondisi Pareto non-optimal ini, terjadinya kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. Dalam kondisi Pareto superior, terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Menurut teori Pareto tersebut, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada kondisi Pareto optimal, maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang dipelajari dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Indikator dari kesejahteraan terpenuhi semua kebutuhan secara layak. Namun untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bukan suatu hal yang mudah, karena penuh dengan permasalahan-permasalahan yang harus ditanggulangi. Kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien. Mekanisme pasar yang tidak efisien akan menyebabkan kebutuhan pasar yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan dalam hal yang sangat ekstrim, kegagalan pasar akan menyebabkan pasar tidak terjadi, sehingga barang dan jasa tertentu tidak dihasilkan oleh pasar tersebut. Dalam sudut pandang ekonomi, terdapat berbagai konsep tentang ketidakefisienan yang dapat diterapkan di berbagai kasus. Di antaranya, ketidakefisienan Pareto, ketidakefisienan produksi, ketidakefisienan faktor X, ketidakefisienan alokasi, ketidakefisienan dinamis, dan ketidakefisienan sosial. Aktivitas monopoli atau oligopoli seringkali berimplikasi pada tindakan penurunan biaya marginal produksi secara sewenang-wenang oleh produsen. Ini dilakukan dengan menaikkan harga produk tanpa menambah kepuasan konsumen. Dalam kegagalan pasar, barang publik dapat menyebabkan hilangnya suatu pasar. Barang publik tentu saja memberikan manfaat yang luas terhadap masyarakat. Namun, jika ditinjau dari perspektif pasar, barang publik dapat menyebabkan hilangnya suatu pasar berkaitan dengan barang atau jasa tersebut. Eksternalitas merupakan efek samping yang diterima oleh suatu pihak akibat aktivitas ekonomi tertentu, dan efek ini diterima di luar dari kemauan pihak tersebut dalam melakukan transaksi ekonomi. Eksternalitas negatif tentu saja dapat membuat pasar menjadi tidak efisien karena menghambat produksi, menambah biaya marginal, dan membuat ketidakefisienan sosial dalam pasar.
Kegagalan informasi atau sering juga disebut keasimetrisan informasi berkaitan dengan tidak setaranya informasi yang dimiliki antar pelaku pasar. Ketidaklengkapan informasi merupakan masalah dalam ekonomi karena satu pihak dapat memanfaatkan pihak lainnya akibat kurangnya pengetahuan. Campur tangan pemerintah dapat mengawasi aktivitas monopoli, memberi pajak atau menghukum perilaku produsen yang menghasilkan eksternalitas negatif, menjaga kesetaraan informasi antar pelaku pasar, menyediakan barang publik, dan masih banyak lagi hal lain berkaitan dengan implikasi positif pada pasar. Namun, tidak hanya dampak positif, campur tangan pemerintah juga dapat menghambat aktivitas pasar. Di antaranya, pajak yang terlalu tinggi sehingga membuat produktivitas lesu, birokrasi yang berbelit, penetapan upah minimum, keputusan pasar yang diambil secara politis, seperti demi mendulang suara pada pemilu, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini. Subscribe channel YouTube kami. Jika ada kritik dan saran, Bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. see you next video. Bye. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home